Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah alaina ya karim. Hadirin rahimahullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala saya akan menyampaikan sepatah maupun dua patah kata tentang mewujudkan generasi muda yang pintar, sehat, dan berakhlakul karimah. Hadirin sekalian, terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya kita menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur dan lembaga-lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun, tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam, terutama melalui televisi, komputer, handphone, internet, dan lain sebagainya, yang ternyata semua itu membawa dampak negatif. Seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Pradhan William, bahwa salah satu dampak media komunikasi adalah berubah kultur suatu masyarakat. Kita tidak perlu khawatir kalau perubahan itu mengarah kepada hal-hal yang positif. Namun, jujur saja, saat ini perubahan-perubahan itu lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat diharapkan untuk menolong bangsa ini dari kehancuran yang sudah semakin dekat adalah generasi muda. Namun demikian, tantangan dan cobaan yang harus kita hadapi sangatlah berat. Kita seharusnya merasa khawatir apabila kita menjadi generasi yang lemah, baik itu lemah fisik, lemah ilmu, dan lemah semangat hidup. Dan yang paling berbahaya adalah lemah iman dan akhlak. Mengapa? Karena hal itu akan meracuni kehidupan kita. Bila itu terjadi, maka itu bukannya menjadi pelopor-pelopor pembangunan, namun sebaliknya menjadi virus penghambat dan penghancur pembangunan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sejarah telah mengajarkan kepada kita agar kita memiliki semangat yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan bangsa dan agama yang kita anut ini. Karena apa? Karena subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karenanya, agar tercipta negeri Indonesia yang aman, tentram, makmur, serta mewujudkan masyarakat yang agamis, maka kita harus memenuhi ke dalam 3 buah unsur kehidupan. Pertama, disiplin. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, rajin bekerja, dan gemar beramal. Semua itu untuk menyongsong masa depan yang cerah dan indah. Namun sebaliknya, jika kita malas, tidak memiliki kedisiplinan yang tinggi, maka tunggu saja masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebab apa? Sebab manusia pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada bahagia tanpa lembah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kedua, jujur. Kejujuran merupakan salah satu ciri generasi muda yang unggul. Kejujuran bukan hanya jujur terhadap orang lain, akan tetapi yang lebih penting adalah jujur terhadap diri sendiri. Bekerja sama yang baik akan terwujud pribadi yang tangguh, kukuh, dan utuh. Ketiga, ulet. Generasi muda yang unggul tidak mudah putus asa dan selalu ulet sesuai dengan skill dan profesinya. Mereka akan terus berusaha dengan tekun sampai akhirnya membawanya kepada dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang lebih baik dan berkualitas. Sebagaimana
firman Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Saudara-saudaraku, dari ayat tersebut sangat jelas sekali bahwa berputus asa dalam berbagai aspek kehidupan sangat dilarang oleh agama. Apakah itu dalam bekerja, belajar, atau bahkan dalam meraih cita-cita. Karena berputus asa merupakan perbuatan orang-orang kafir. Karenanya, melalui mimbar ini saya ingin menghimbau kepada generasi muda, calon-calon pemimpin bangsa. Mulai saat ini, detik ini juga, mari kita sing-singkan lengan baju kita, langkahkan kaki untuk menatap masa depan yang cemerlang, kembangkan 5 potensi agar kita menjadi sumber daya yang unggul dan berkualitas. Olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi meningkat, dan olah kinerja agar produktivitas berlipat. Kalau 5 potensi dan 3 unsur tadi sudah melekat pada generasi muda, saya yakin kita akan mampu menjadi pelanjut tongkat estafet pembangunan di masa yang akan datang. Dan saya yakin Indonesia akan menjadi negeri yang adil, makmur, sebagaimana yang didamba-dambakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.